Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan bahas soal penilaian harian beserta kunci jawaban pada muatan pelajaran BAI dan Budi Pekerti bab 1, indahnya saling menghormati, pada kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum ya. Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, baik di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Baca ayat di bawah ini. Lakum dinukum waliyatin. Ayat di atas adalah surat Al-Kafirun ayat A3, B4, C5, D6. Iya, jawabannya adalah 6. Berikutnya soal nomor 2. Lafadz a'budu pada surat Al-Kafirun terdapat sebanyak titik kali A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah iya, 3. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan lafadz di bawah ini. La a'budu. Lanjutan ayat di samping adalah abidun, abiduna, waliyatini, de ma ta'buduna. Adapun jawaban yang benar adalah iya, ma ta'buduna. Berikut soal nomor 4. Lafadz Al-Kafirun pada surat Al-Kafirun terdapat pada ayat A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya adalah iya, A1. Berikutnya soal nomor 5. Baca terjemah di bawah ini. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terjemah di atas adalah arti dari surat Al-Kafirun ayat A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah iya, B2. Berikutnya soal nomor 6. Lafadz ma'budu artinya A, apa yang aku sembah, B, apa yang kamu sembah, C, bukanlah yang kamu sembah, D, bukanlah yang aku sembah. Jawaban yang benar adalah iya, A, apa yang aku sembah. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan tabel di bawah ini. Sebelah kiri yaitu terjemahannya dan sebelah kanan adalah bunyi ayatnya. Dari tabel di atas, lafadz dan arti yang sesuai adalah apa A atau KB atau KC atau KD. Ya, jawabannya adalah iya, A, yaitu 1C, 2B, 3D, dan 4A. Berikutnya soal nomor 8. Silakan dibaca ayat di bawah ini. Lakum dinukum waliyatin. Terjemahan ayat di atas adalah, ini salah ketik ya, sebenarnya untuk B ini A, cuman tidak apa-apa. Langsung saja terjemahan ayat di atas adalah untukku agamaku dan untukmu agamaku, untukmu agamaku dan untukku agamaku, D, untukmu agamamu dan untukku agamaku, kemudian E, untuk kalian agamamu dan untuk saya agama itu. Yang benar adalah iya, yang D, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan ayat berikut. Lakum dinukum waliyatin. Perilaku terpuji yang mencerminkan penggalan ayat di atas adalah A, mempelajari agama orang lain, B, beribadah bersama pemeluk agama lain, C, mencampuri urusan ibadah agama lain, dan D, menghormati pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya.
Jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya soal nomor 10. Baca terjemahan ayat Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. 1. Katakanlah wahai orang-orang kafir. 2. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Terjemahan di atas yang merupakan arti surat Al-Kafirun ayat 1 dan 3 adalah A12, B13, C14, dan D23. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Berikutnya soal nomor 11. Surah Al-Kafirun menempati urutan di titik dalam Al-Quran. A ke 107, B ke 108, C ke 109, D ke 110. Jawabannya adalah ke 109. Berikutnya soal nomor 12. Nama surat Al-Kafirun diambil dari salah satu kalimat dalam ayat A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah 1. Berikutnya soal nomor 13. Perhatikan lafadz di bawah ini. La a'budu. Lanjutan ayat di samping adalah A''abidum, B''abiduna, C waliyatini, D ma ta'buduna. Jawaban yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 14. Berikut pernyataan mengenai surat Al-Kafirun yang tepat kecuali A. Surat Al-Kafirun mengandung seruan bagi orang-orang kafir Quraisy. B. Surat Al-Kafirun menjelaskan larangan mengikuti orang-orang kafir. C. Membaca surat Al-Kafirun sangat disunahkan saat melaksanakan sholat Isya. D. Orang-orang kafir berusaha menyembunyikan kebenaran. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 14. Soal nomor 15 maksudnya. Kaum kafir Quraisy ingin membuktikan kebenaran dengan meminta Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan mereka, dan sebaliknya mereka akan menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW bertukar Tuhan selama A7 hari, B10 hari, C1 bulan, dan D1 tahun. Jawaban yang benar adalah Berikutnya soal nomor 16. Isna dan Halimah sedang belajar bersama di teras rumah. Mereka mendengar keluarga Helena sedang merayakan hari raya agama mereka. Isna dan Halimah sebaiknya A. Meminta dengan sopan agar mereka menghentikan peribadatan. B. Menjaga ketenangan dan tetap belajar di teras rumah. C. Belajar dengan suara keras agar mereka terganggu. Dan D. Acuh dan pura-pura tidak mendengar. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga ketenangan dan tetap belajar di teras rumah. Berikutnya soal nomor 17. Beribadah kepada Allah SWT dapat dilakukan dengan hal-hal berikut, kecuali A. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. B. Berzikir setiap selesai melaksanakan sholat fardu. C. Membayar zakat pada bulan Ramadan. D. Membaca Al-Quran saat guru mengajar. Jawaban yang benar adalah yang D. Membaca Al-Quran saat guru mengajar. Berikutnya soal nomor 18. Berempati terhadap pemeluk agama lain dapat dilakukan dengan cara A. Ikut memeluk agama orang lain, B. Menghadiri kajian keagamaan agama lain, C. Bertakziah dengan mengucapkan bela sungkawa, dan D. Memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Jawaban yang benar adalah
Iya, bertakziah dengan mengucapkan bela sungkawa. Berikutnya soal nomor 19. Berikut merupakan cara meneladani kandungan surat Al-Kafirun yang benar adalah: A. Melaksanakan sholat tepat waktu, B. Menggunakan waktu sebaiknya, C. Menghargai perbedaan dalam beragama, dan D. Ikut menjalankan peribadatan agama lain. Jawaban yang benar adalah iya, C. Menghargai perbedaan dalam beragama. Berikutnya soal nomor 20. Amar dan Vino adalah teman akrab. Vino bukan pemeluk agama Islam. Suatu hari Vino sakit. Amar dapat berempati kepada Vino dengan cara berikut, kecuali A. Mendoakan agar lekas sembuh, B. Menjenguk dan menghibur, C. Membawakan makanan, dan D. Melaksanakan ibadahnya. Jawaban yang benar adalah iya, melaksanakan ibadahnya. Berikutnya soal nomor 21. Kalimat dinukum terdapat pada surat Al-Kafirun ayat iya, ayat ke-6. Berikutnya soal nomor 22. Surat Al-Kafirun diakhiri huruf, kira-kira huruf apa? Iya, huruf nun. Berikutnya soal nomor 23. Surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Jawabannya adalah bahwa surat Al-Kafirun terdiri dari iya, 6 ayat. Berikutnya soal nomor 24. Perbuatan menyekutukan Allah disebut dengan iya, perbuatan menyekutukan Allah disebut dengan syirik. Berikutnya soal nomor 25. Surat Al-Kafirun menempati urutan dalam Al-Quran, kira-kira urutan yang keberapa? Iya, ke-109. Berikutnya soal nomor 26. Nama surat Al-Kafirun diambil dari salah satu kalimat dalam ayat iya, dalam ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Berikutnya soal nomor 27. Surat Al-Kafirun termasuk dalam golongan surat iya, golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Berikutnya soal nomor 28. Kandungan surat Al-Kafirun menjelaskan tentang sikap iya, sikap toleransi, saling menghargai, menghormati kepercayaan orang lain. Berikutnya soal nomor 29. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, merupakan arti dari surat Al-Kafirun ayat iya, ayat ke-4. Berikutnya surat nomor soal 30. Surat Al-Kafirun ayat 6 berbunyi iya, lakum dinukum waliyatin. Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi yang belum ya. Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup WA belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu pada latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.